Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dunia tuh lagi nggak baik-baik aja guys. Bahkan kita bisa sadar dari perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia yang mulai menutup gerainya satu persatu. Kalian pada nggak sih? Mungkin buat yang belum, langsung aja yuk kita bahas. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah sederet toko favorit di Indonesia yang mulai tutup satu persatu dengan alasan dibaliknya. Nomor 6. Pizza Hut. Pizza Hut yang ada di Indo bener-bener dapat cobaan yang berat banget sih. Dari pas pandemi pertama aja mereka terus rugi tiap tahunnya. Bahkan sampai September tahun ini aja mereka masih rugi 96,7 miliar rupiah loh. Padahal kalau lihat tahun lalu kerugian yang tercatat hanya 38,9 miliar rupiah. Itu artinya ada lonjakannya sampai 148,5% guys. Makanya jangan heran kalau toko mereka yang ada di dekat rumah kalian tuh tiba-tiba menghilang. Orang gerai yang ditutup aja sudah mencapai 20 toko dan juga terpaksa menghentikan 371 karyawannya. Boy Aditya Lukito selaku direktur operasionalnya mengaku kalau ada dua penyebab utama sampai bisa seperti ini. Pertama, karena kondisi geopolitik yang makin panas di luar sana, dan yang kedua, pelemahan daya belinya. Kelihatan kok dari penurunan kelas masyarakat kelas menengah pada mulai masuk ke golongan menengah rentan dan yang paling parah terjun ke kelompok rentan miskin. Kalau diibaratin tadinya masih 1 meter dari jurang, sekarang bener-bener di pinggir jurang dan yang satu lagi kakinya sudah mulai melangkah guys. Nomor 5. KFC. KFC juga gak kalah terpukul nih. Kondisinya sih bener-bener kacau habis. Tokonya yang tutup aja udah sampai 47 gerai loh. Belum lagi karyawan yang dipulangkan nyentuh angka 2.274 orangnya guys. Ini semua karena perusahaannya rugi sebesar 558,7 miliar rupiah yang terhitung dari awal tahun ini. Lagi-lagi alasan utamanya secara garis besar masih sama. Orang-orang udah nggak kuat beli ayam yang harganya 20 ribuan, mending beli kendor kayaknya ya alias Kentucky dorong guys. Gue aja pernah coba yang huruf D itu loh, juga nggak kalah kok kalau soal rasa, mana 20 ribu dapat 2 lagi. Terus kalau mau dibedah lebih dalam, sebenarnya alasan boykot untuk merek ini tuh harusnya tidak seberapa besar ya. Karena listnya BDS kan fokus ke perusahaan-perusahaan yang benar-benar punya ikatan erat dan gak cuma investasi aja. Tapi yang ini hitungannya investasi doang, jadi tidak diperhitungkan dalam target yang difokuskan. Lagi pula yang ngelakuin kan perusahaan induknya. Kalau di Indo sebagian besar dikelola sama keluarga Gelael kok. Kira-kira kapan ya kondisi begini mulai membaik? Sedih juga sih ngeliat orang pada kehilangan pekerjaan gitu soalnya guys. Nomor 4. Starbucks. Sejak ada seruan aksi boykot, Starbucks ini kayak yang paling diincar deh. Mau di dalam ataupun di luar negeri. Bahkan dari awal tahun aja, pimpinan perusahaan mereka di Indo sudah bilang kalau penurunannya bisa mencapai 30%. Padahal ngeliat penjelasan dari MAP Group, mereka tuh nggak ada kaitannya sama masalah yang terjadi di luar loh. Tenaga kerja juga semuanya orang Indonesia, cuma satu doang yang bule ya guys katanya. Memang tantangannya tuh berat banget, tapi mereka tetap coba bertahan dan tidak langsung tutup toko. Sampai pertengahan tahun baru ada 2 aja yang di stop total karena masih mempertimbangkan nasib karyawan yang cari nafkah dengan mereka. Tapi baru-baru ini nyusul 1 toko lagi yang bisa kita kutip dari artikelnya terasbatam.id ya guys. Gerai yang lokasinya ada di Tiban itu awal bulan lalu katanya sih udah nggak buka lagi. Nah sekarang coba kita lihat gimana kondisi Starbucks keseluruhan yang bisa dikutip dari artikelnya CNBC Indonesia. Penjualan di Amerika sendiri katanya turun 6%, sedangkan di luar dari itu sedikit lebih tinggi di angka 7% ya guys. Paling parah di Cina sih, pasar terbesar kedua di dunia itu terjadi penurunan 14% dibandingkan biasanya ya. Dan kalau masih kayak begini terus, rasanya kondisi di Indo pun pasti bakal lebih parah daripada sekarang ya. Nomor 3. Transmart. Jualan retail yang skalanya udah besar seperti Transmart juga mulai kalah saing nih ya dan jarang dilirik oleh orang-orang. Jadi dia ini ukuran pasarnya udah raksasa tapi malah kalah sama minimarket yang lebih deket rumah dan tersebar di mana-mana. Udah gitu kebiasaan kita pun juga mulai berubah kan? Coba siapa di sini yang lebih sering belanja online karena lebih praktis dan juga banyak diskonnya?
Di zaman yang lagi susah begini, orang sudah pasti lebih milih hemat dan ngurangin belanja kalau tidak perlu-perlu banget kan guys? Jadi nggak heran sudah ada 8 gerai yang tutup permanen di tahun 2023 kemarin ya. Tapi yang masih bisa diselamatin bakalan dipindahin guys katanya ke lokasi yang padat penduduk dan juga mudah dijangkau. Bahkan bosnya sendiri turun tangan langsung loh untuk merancang gimana caranya supaya tempat itu ada kemajuan. Teman-teman di sini masih ada yang belanja di Transmart nggak sih? Apa udah kebanyakan online semua? Nomor 2. Giant. Siapa yang mainnya di daerah Alam Sutra dan juga Serpong? Sadar nggak kalau Giant yang ada di sana tuh udah tutup? Ya, kalau dikutip dari artikelnya Detik, per Juli 2021 tuh bisnis ini sudah tidak ada lagi ya. Dan semua gerainya yang ada sekitar 395 toko juga sudah ditutup permanen serta fokus ke bisnis lainnya guys. Contohnya nih seperti IKEA, Guardian atau Hero Supermarket deh ya. Emang udah susah sih kayaknya retail yang skalanya raksasa gini untuk bangkit dan rame lagi. Malah trennya itu pindah dan lebih ramai belanja furniture, barang kecantikan serta kesehatan ataupun barang-barang kualitas premium. Agak unik sih, tapi kalau emang bener ya, semoga nantinya berkembang deh. Biar bisa menyerap banyak tenaga kerja yang sebelumnya hilang waktu Giant sudah tutup permanen ya guys. Ngomong-ngomong, IKEA udah sampai belum nih ke daerah kalian? Nomor 1. Matahari. Tutup, dan bakal gitu aja terus ya kalau kinerjanya tuh nggak berubah-berubah. Bahkan kalau dilihat dari akhir tahun 2019, toko mereka tuh awalnya masih ada 169 gerai loh guys. Tapi sampai September tahun ini jumlahnya tuh tinggal 147 doang ya. Jadi udah ada 22 toko yang ditutup dengan total karyawan yang di PHK bisa mencapai 5.000 lebih. Rencananya masih ada 3 lagi yang dalam proses loh guys. Sementara di 7 lokasi lainnya mulai dipertimbangkan apa mau dilanjutin atau tidak. Gila kan? Separah ini loh kondisi ekonomi di Indonesia yang sudah berjalan sejak pandemi kemarin. Walaupun penyebabnya ada banyak faktor juga, ya salah satunya tren belanja online. Lalu kalau lihat alasan lain dari forum di Quora, model di sana juga agak kurang katanya, plus ada yang lebih murah dan lebih bagus juga ya. Pelemahan daya beli bisa jadi salah satu alasan kuatnya sih. Terus diperparah lagi sama kebijakannya yang tidak pro ke rakyat kalau menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelolaan Pusat Belanja Indonesia yang dikutip dari artikelnya Lingkaran. Makanya efisiensi diperlukan oleh perusahaan biar biaya operasionalnya tidak semakin membengkak. Dan semoga aja emang ada jalan keluar ya biar kedepannya tidak perlu dengar kabar orang di PHK lagi. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.